guru-guru di SMP Negeri 2 Pecenongan. Kami mengucapkan terima kasih atas undangan kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 10. Perkenalkan dulu, meskipun sudah kenal, tapi akan saya perkenalkan karena di sini ada beberapa bapak, dua bapak yang perlu saya kenalkan juga. Pertama dari saya Rifana, guru SMP Negeri 2 Pecenongan CGP Angkatan 10. Kemudian pengajar praktik Bapak Trigarnanta SPD dan fasilitator Bapak Afif Widianto. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang bisa kita laksanakan dalam membersamai peserta didik kita dalam melaksanakan pembimbingan pendidikan pengajaran di SMP Negeri 2 Pecenongan. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat tentang budaya positif. Kami persilakan. Ada yang tahu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif itu ya hal yang positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Dan yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Budaya positif ini sangat mendukung, sangat baik sekali untuk kita gunakan dalam melakukan sebuah perubahan dalam pendidikan kita, terutama dalam melakukan pembimbingan terhadap peserta didik kita. Yang pertama, disiplin positif dan nilai universal. Di dalamnya terdapat perubahan paradigma, stimulus respon. Bapak Ibu bisa memperhatikan atau bisa membaca sebuah konteks yang ada di dalam layar. Ada A dan B. A adalah seseorang anak, yang B adalah temannya. A, anak tersebut, buatlah sebuah kepalan. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman. Teman Anda, yaitu B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin Pak Iri? Ini merupakan sebuah contoh yang banyak terjadi di lingkungan sekitar murid atau siswa dengan biasanya kita perhatikan kepala tangan ini seperti sebuah yaitu sebuah prinsip diri yang sebaiknya kita pegang. Misalnya kita menjadi seorang siswa yang disiplin, itulah yang kita pegang, itulah kepala tangan yang kita buat. Dan teman yang biasanya membujuk, mengancam, menghadik, merayu atau bahkan bisa saja menyuap, itu berusaha untuk
mempengaruhi prinsip diri kita. Dimana jika kita disiplin, ada teman yang mengajak, ayo kita bolos saja. Nah, itu berusaha, teman itu berusaha untuk merubah prinsip hidup kita yang awalnya baik, berusaha untuk dirubah. Dan ada dua kemungkinan. Satu, siswa itu akan berubah menjadi buruk, atau dua, yang bagus adalah siswa itu mempertahankan prinsip dirinya. Seperti itu. Dan kalau saya melihat ini, mungkin siswa yang baik akan mempertahankan prinsip hidupnya seperti itu. Jadi ini juga berhubungan dengan keteguhan hati itu tadi, dimana ini menjadi pelajaran kita sebagai guru untuk memberikan keyakinan budaya positif terhadap siswa-siswi kita, seperti itu. Mungkin itu aja bagaimana bisa ditambahkan guru yang lain. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa jawabannya. Iya, kita harus tepuk tangan dulu Pak Dedi. Memang itulah sebetulnya yang tergambar dalam cerita ini, bahwa sebuah perubahan paradigma itu bisa terjadi karena adanya stimulus, bisa itu positif ataupun negatif. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon. Yang pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Untuk apa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Nah, itu bisa kemungkinan tadi disampaikan oleh Pak Dedi, bahwa kemungkinan kepala itu akan terbuka karena terpengaruhnya dengan rayuan, bujukan dari orang pintar. Kemudian yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, karena itu diyakini sebuah prinsip yang baik, si A bisa tetap saja tidak akan melakukan sebuah perubahan dan tetap meyakini prinsip yang dipegangnya. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang memegang kendali adalah kita semua. Demikian. Jadi mau ada perubahan atau tidak, itu datang dari diri pribadi masing-masing, baik itu positif maupun negatif. Dan kita hari ini adalah budaya positif. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang positif. Jadi perubahan positif itu diharapkan datang dari diri kita sebagai seorang pendidik dalam sebuah layar, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, itu adalah sebuah ilusi untuk mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk untuk mengontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru, dan sering terjadi pada situasi kita, sehingga si kita menuntut anak, tetapi anak tersebut tidak menyadari penguatan positif yang ditanamkan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga tergantung oleh Bapak Ibu Guru atau kita semua untuk melakukan perubahan positif tersebut. Jadi selalu diingatkan, selalu diingatkan. Yang kedua, dari kondisi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang pertama yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid.
menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Ini terkadang sering kita lakukan itu. Saya bersedih sekali loh nak, kamu melakukan itu. Nah, itu sebetulnya cara yang membuat anak merasa bersalah. Itu bagus, tetapi tidak berakibat untuk anak menyadari untuk melakukan suatu kegiatan yang positif yang pada akhirnya menjadi budaya. Ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang terjadi sering pada diri kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini ilusi yang sering terjadi pada diri kita, bahwa kita orang dewasa merasa bahwa kita bisa segalanya, kita mampu segalanya, sehingga tidak mempercayai peserta didik untuk perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut Bapak Ibu, ada contoh stimulus kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada contoh teori kontrol 6 juga. Menurut Bapak Ibu, yang patut kita pelajari stimulus responnya apa, kita cenderung setuju pada teori kontrolnya, dan mengapa? Mungkin Pak Ruben bisa menjelaskan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau pilihan. Untuk ada 6 pilihan ini memang dalam secara global kita kadang tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Cenderung orang itu punya pikiran sendiri, ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dari 6 ini mungkin yang saya lebih cenderung ini model perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi stimulus respon perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Ini kita cenderung kadang kalau ada melakukan kesalahan kita menjustis anak tersebut atau murid, kalau itu ini salah, itu salah. Jangan seperti itu. Kalau dia terjustis seperti itu, dia akan seperti orang selalu bersalah. Nah, kita ini kan nanti setelah ini mungkin ada posisi kontrol. Nanti setelah ini mungkin yang bisa dijelaskan bagaimana kita itu bisa menangani anak tersebut. Nanti kan mungkin ada beberapa yang bisa kita lakukan agar anak itu nanti cenderung untuk bisa belajar kepada dirinya sendiri, ya, dari keadaan yang dia alami, agar dia itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Biar dia sadar itu dari dirinya sendiri, menimbulkan nanti motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri dan tidak hanya menggunakan motivasi ekstrinsik yang dari luar. Kalau dari luar ini cenderung nanti tidak awet, tapi kalau dia bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, ini akan lahir dan ini menjadi suatu budaya dalam dirinya sendiri. Itu yang mungkin pendapat dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kita kasih tepuk tangan lagi untuk Pak Sri karena stimulus respon dan dari kepada kita sehingga benar-benar sadari apa kesalahannya, sehingga kita tidak membuatkan solusi, tetapi justru anak tersebut bisa membuat solusi sendiri, sehingga kedepannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Jadi dari kesalahannya beliau bisa belajar.
Kemudian disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Bapak Ibu bisa perhatikan bagian yang ada di layar. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk murid-murid kita. Ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Artinya di situ makna disiplin, belajar kontrol dengan menggali diri potensi kita yang berdasarkan nilai-nilai yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu, termasuk perilaku negatif. Terkadang kita tidak tahu anak-anak kita melakukan perilaku yang negatif, seperti yang Pak Ruben tadi sampaikan. Tiba-tiba kita menjas, kamu salah. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan adalah kolaborasi, komunikasi untuk memahami latar belakang alasan anak itu melakukan suatu kesalahan, kemudian penyediaan hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda, Bapak Ibu. Kira-kira kalau hukuman itu menyakitkan tidak, Ibu? Bapak? Menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu kesadaran. Iya enggak, Bapak Ibu? Iya. Oleh karena itu, diharapkan kita sebagai pendidik tidak memberikan hukuman, tetapi cukup menyadarkan anak untuk bertanggung jawab konsekuensi atas setiap perbuatannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan harus ditanggung jawab. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit, baik itu secara fisik maupun hati atau mental untuk jangka waktu yang lama. Tetapi konsekuensi bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, bisa dijadikan pelajaran ke depan. Dia harus membuat dirinya nyaman sehingga bisa memperbaiki kesalahannya. Hukuman itu bisa membuat anak membenci kedisiplinan, justru, Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita garis bawahi. Terkadang kita sering, apalagi banyak kerjaan ya, kita capek, instan. Kamu nggak mengerjakan PR, oke, kamu kerjakan 10 kali, 100 kali. Nah, itu justru tidak membuat anak untuk menyadari untuk tidak melanggar lagi mengerjakan tugas, tetapi akan membenci tugas itu, sehingga tidak mengerjakan terus dan terus. Kemudian kalau konsekuensi, anak sangat menghargai kedisiplinan itu. Hukuman bisa mengakibatkan sebuah paksaan, tetapi kalau konsekuensi merupakan stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk dan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sering terjadi ya, Bapak Ibu, yang terjadi pada peserta didik kita. Adapun konsekuensi, anak mampu belajar untuk memenuhi pelayanan Tuhan. Hukuman membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, tetapi konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dimasingkan untuk sementara waktu. Jadi resikonya tidak panjang, hanya untuk sementara waktu dalam proses penyadaran pembelajaran anak tersebut untuk melakukan sebuah perubahan menjadi positif. Jadi kalau begitu Bapak Ibu pilih mana ini antara hukuman atau konsekuensi? Iya, mari kita bareng-bareng kita tanamkan
konsekuensi untuk mendampingi peserta didik kita dalam melakukan suatu perubahan. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat atau diharapkan setelah kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu is next, sebentar lagi ini tahun ajaran baru, Bapak Ibu nanti mendampingi peserta didik baru, kelas baru. Nanti anak-anak bisa kita ajak kolaborasi Bapak Ibu untuk membuat suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat tujuannya adalah untuk konsekuensi, bukan hukuman. Kita awali dari kelas dulu. Kalau dari kelas kita sudah buat keyakinan kelas, kemudian anak tanggung jawab dalam bentuk konsekuensinya, diharapkan nanti juga akan melebar pada kebutuhan seluruh sekolah. Jadi konsekuensi dalam peraturan sekolah termasuk penggunaan atribut, masuk tepat waktu, seragam dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mengapa tidak kita pakai peraturan saja? Mengapa harus memakai keyakinan kelas? Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita memakai keyakinan kelas tetapi bukan peraturan? Mungkin Pak Ali bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita yakini bersama-sama di dalam kelas, dan keyakinan itu lebih masuk di dalam hati daripada peraturan, karena peraturan itu bisa dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas, kita benar-benar yakin untuk yakin bersama-sama di dalam hati untuk tidak melakukan sesuatu hal yang negatif. Seperti contohnya kalau kita melakukan keyakinan kelas bersama-sama dan kita yakin untuk berperilaku positif, untuk membuat pembelajaran yang nyaman, seperti contohnya itu misalnya harus berdoa, harus mengucapkan salam pada saat masuk kelas, terus saling kepada gurunya, atau keyakinan kelas yang sudah diyakini di dalam kelas. Tapi kalau peraturan itu beda dengan keyakinan kelas. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak, ini luar biasa tanggapannya. Ya, kalau peraturan itu bisa dilanggar, artinya akibatnya hukuman, tidak ada kesadaran. Tetapi kalau konsekuensi keyakinan kelas itu datang dari diri, disadari, sehingga tidak melakukan hal yang negatif atau tidak baik lagi ke depannya. Melalui peraturan kelas atau keyakinan kelas nanti akan tercipta, kalau itu bisa perhatikan lingkaran yang ada di layar dari peraturan kelas yang diyakini berarti disadari, maka akan tercipta lingkungan yang positif dan akan berakibat pada budaya positif. Kalau sudah budaya, berarti sudah menjadi kebiasaan. Jadi perbuatan baik menjadi sebuah kebiasaan atau budaya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Ini bedanya. Kenapa bukan peraturan tapi konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal
bersifat umum. Jadi tidak mengacu pada pribadi masing-masing orang. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi yang ringan tetapi bisa dilaksanakan, dan sedikit saja kalau kita mau membuat keyakinan kelas, terutama dalam menuntun membersamai peserta didik kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Terkadang kita terlalu muluk untuk membuat sebuah keyakinan, harapannya terlalu jauh. Padahal peserta didik kita adalah tingkat SMP. Jadi cara pola berpikirnya belum terlalu jauh ke depan, sehingga kita coba mendampingi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas itu yang di lingkupnya saja, di sekitarnya saja. Kalau di sekolah, ya keyakinan kelas yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Kemudian semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini bisa difasilitasi oleh Bapak Ibu Guru BK ya. Bapak Ibu Guru BK bisa membuat keyakinan kelas melalui curhatan peserta didik kita. Kemudian bersedia menunjuk kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita perlu refleksi, kita perlu tinjau keyakinan yang sudah disepakati, karena belum tentu apa yang sudah diyakini itu akan selamanya berlaku positif. Dengan perubahan situasi, dengan perubahan zaman, keadaan bisa jadi itu meskipun tidak buruk atau tetap baik, tetapi kurang sesuai dengan situasi atau zamannya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu kita intake ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar ada 5 kebutuhan dasar bisa membuat peserta didik kita merasa nyaman dengan kita, sehingga peserta didik tidak merasa takut untuk mendekati kita, tetapi nyaman sehingga apa yang kita instruksikan, apa yang kita arahkan itu bisa diterima dengan senang hati. Kalau anak-anak kita perlakukan dengan penuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kesenangan, Bapak Ibu. Kita aja sebagai orang tua butuh kebutuhan senang, apalagi anak-anak. Yang ketiga adalah penguasaan. Terkadang anak-anak butuh diberi pengakuan diri untuk bisa mengaktualisasikan diri, membuktikan diri bahwa beliau bisa melakukan sesuatu yang hebat. Meskipun kalau di mata kita orang dewasa, itu tidak ada artinya, tetapi bagi anak-anak itu sangat berarti. Maka kita sebagai seorang guru bisa memberikan ruang untuk anak merasa bahwa beliau memiliki suatu prestasi yang bisa diaktualisasikan sebagai bukti bahwa saya punya kuasa di situ, punya kemampuan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi kalau kita selalu tegang dengan peserta didik kita, tentunya tidak membuat anak merasa nyaman, merasa tertekan dan tidak bebas. Dan yang kelima, bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Nah, untuk melakukan pertahanan hidup itu terkadang kita ataupun peserta didik kita bisa melakukan sesuatu hal yang positif, bahkan juga yang negatif. Oleh karena itu kita butuh membina, membimbing peserta didik kita untuk bisa menyadari untuk melaksanakan kegiatan yang positif, yang pada akhirnya kegiatan positif itu menjadi budaya positif. Demikian deh Bapak Ibu.
5 posisi kontrolnya. Posisi kita cerita dulu ya Pak. Saya ambil posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Bagi saya, posisi teman itu sudah luar biasa. Ternyata luar biasanya apa? Oh, anak merasa dekat dengan saya, bisa menyampaikan segala permasalahannya dengan saya. Kemudian saya bisa memberikan solusi. Saya bisa memberikan solusi. Ternyata itu belum sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena yang diharapkan di sini adalah bahwa kalau kita ada pada posisi teman, maka anak tersebut nanti akan bergantung dengan kita. Anak-anak kalau ada permasalahan lari dengan kita. Kita menuntut, sedikit-sedikit anak minta dituntut, sehingga kesadarannya tidak maksimal untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik atau perubahan positif. Nah, lalu yang seperti apa posisi yang terbaik? Kita coba pelajari. Posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Siap Bapak Ibu? Ya. Pak Amir pernah ada di posisi mana ini, bisa sharing Pak Amir? Dari kelima posisi ini Pak Amir pernah ada di mana? Saya itu baru sampai yang keempat sebagai apa itu? Pemantau. Jadi anak-anak jika tidak mau mengerjakan tugas, maka mereka saya ancam nanti untuk nilainya nanti tidak bisa keluar. Itu ya saya untuk saya kasih tahu itu tidak saya tugas. Terima kasih. Nanti setelah ini diharapkan Bapak Ibu bisa sampai pada posisi yang kelima, yaitu manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kalau tadi 5 posisi kontrol, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu bisa perhatikan layar. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah pengertian restitusi menurut Gosen. Jadi segitiga restitusi menciptakan suatu kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, berikut 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari setiap kesalahan. Jadi segitiga restitusi itu
tidak membuat anak untuk membayar kesalahan yang sudah diperbuatnya, tetapi untuk menjadikan bahan pelajaran atas kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan teman, memperbaiki hubungan di mana anak-anak tersebut telah melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi segitiga restitusi tidak memaksa anak untuk baik, tetapi menawarkan anak untuk bisa berbuat baik. Pada intinya adalah kesadaran untuk berbuat baik. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi menyadari kesalahan, memperbaiki kesalahan dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Restitusi yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi dipakai untuk menyadari alasan seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan, baik itu negatif maupun positif. Yang keenam, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Jadi mengkondisikan diri, menciptakan suatu kondisi, menyelesaikan suatu problem dari diri, itu adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi restitusi tidak pada perbuatan seseorang tersebut, tetapi pada karakter yang ditunjukkan dari kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan hukumannya. Jadi yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi memahami kesalahannya, menyadari, mampu berbuat lebih baik sehingga bisa mampu kembali ke kelompoknya dalam kondisi yang positif, baik itu di lingkungannya maupun dirinya sendiri. Itu 9 ciri restitusi, Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini diantaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas atau segitiga restitusi itu, Bapak Ibu? Kita dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu, yaitu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menstabilkan anak yang sudah merasa gagal atau yang sudah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Jadi, anak supaya menyadari bahwa dirinya melakukan suatu kesalahan tetapi tidak merasa dijudge. Ya, jadi tidak merasa dijudge. Jadi kesalahan itu benar-benar disadari, sehingga untuk bisa melakukan perubahan penyelesaian masalah
nanti pun dengan disadari, itu yang dinamakan dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Pada kegiatan validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan yang diinginkan. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival? Di sini kita sebagai seorang guru bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Itu apa namanya, validasi, menggali kebutuhan, keinginan anak. Sebatas mana kebutuhan yang diinginkan? Jadi pertanyaan yang bisa menggali kebutuhan. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Jadi di sini menggali, karena tidak semua perbuatan jelek itu diinginkan. Tidak semua perbuatan jelek diinginkan. Terkadang terpaksa anak tersebut melakukan perbuatan jelek tersebut. Maka kita butuh validasi kebutuhan. Ini yang dinamakan dengan validasi kebutuhan dalam segitiga restitusi. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu melakukan suatu kesalahan itu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya, setelah kita dapatkan validasi kebutuhan anak, kita coba gali, kita coba arahkan anak untuk bisa menciptakan cara yang positif untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya dengan cara ini, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk memenuhi kebutuhan kamu? Tidak dengan cara yang positif dan negatif, tetapi dengan cara yang positif. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai untuk memvalidasi kebutuhan anak yang melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada bagian atau menanyakan keyakinan kelas ini, guru bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalnya dengan menyampaikan suatu pertanyaan, apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi anak diajak untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, tidak oleh Bapak Ibu dengan peserta didik atau kawan-kawan lainnya dalam kelompoknya, dalam kelasnya, dalam sosialnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Lagi-lagi anak diingatkan kembali atas keyakinan yang sudah dibangun. Kau ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, setelah menyadari keyakinan yang sudah dibuat, kemudian ternyata kok tidak sinkron dengan perilaku negatifnya, anak itu menyadari, kemudian ditanya, apa yang kamu inginkan kamu menjadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan setelah melakukan suatu kesalahan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, anak diajak untuk menyadari rasa ketika melakukan suatu kesalahan,
seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa segitiga restitusi ini membuat anak menyadari sebuah kesalahan, menghargai suatu keyakinan yang sudah dibuat untuk tetap ada pada posisi positif, sehingga tercipta budaya positif. Nomor 21.4 kaitannya dengan budaya positif yang tadi sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya sehingga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu termasuk saya dalam mendampingi peserta didik